Yuk, silakan Pak. Bagian kelompok 4, mangga. Pak Wahyu itu tercangkel, non teh angkat tangan terus. Pak Wahyu monitor Pak Wahyu. Ayo, mangga. Saya kelompok 4. Maaf, ada yang hadir, sudah hadir selain saya, kelompok 4. Kelompok 4 siapa kelompok 4? Borong saja sama yang hadir, Bu. Kelompok 4T, kebetulan Pak Faisal lagi sakit tipes. Pak Iqbal, ada Pak Iqbal. Ya, Pak Baik, Bang. Iqbal. Barusan Mbak, baik, Bang. Sok, mangga dimulai aja ya. Sok saya monitor terus deh. Masuk enggak ada gimana? Tidak, itu pakai e-banking. Silakan Bu Susi dimulai aja, Bu. Enggak jadi harus Pak Iqbalnya sudah share screen, Pak. Saya 377. saja. Lanjut, Bu. Siap. tujuannya 2. Ya, 3773. 01. Sok, tulis aja. Borong, Bu. Borong Pak Asep, borong Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 4 mau menyampaikan hasil survei saya kemarin yang di SDIT Fitra Insani, yaitu tentang strategi pengendalian mutu pendidikan di SDIT Fitra Insani dengan alamat Jalan Laswi nomor 177A, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Enggak apa-apa pakai yang panggil. Studi ini menyelidiki strategi pengendalian mutu di SDIT Fitra Insani 2. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai religius meningkatkan kualitas pendidikan. Metode studi kasus kualitatif ini menawarkan model yang berguna untuk sekolah berbasis agama. Metode ini dapat digunakan lebih luas dengan penelitian lanjutan dan metodologi yang komprehensif. Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing di era globalisasi bergantung pada peningkatan kualitas pendidikan. Metode manajemen mutu pendidikan telah menjadi salah satu alat penting di tingkat internasional untuk menjamin bahwa proses pendidikan tidak hanya memenuhi persyaratan minimum. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, Suaranya diperbesar, Bu. Atau lebih didekatkan, biar lebih keras suaranya. siapa? Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Suaranya kecil, nggak jelas. Oh, kecil Tambah, sekali, agak Pak. dekat, agak dekat. Ya, kurang besar. Masih belum jelas, Pak? Sudah, Bu, sudah. Ya, Sudah. udah jelas, jelas. Siap. Saya lanjutkan untuk rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana sekolah mengatur dan mengawasi kualitas pendidikan, baik dalam hal akademik maupun pembentukan karakter berdasarkan nilai keislaman. Yang kedua, bagaimana cara mengevaluasi seberapa efektif rencana tersebut dalam memenuhi standar mutu yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Yang ketiga, bagaimana dinamika dan kesulitan operasional lokal dapat dipertimbangkan
untuk meningkatkan implementasi pengendalian mutu. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, yaitu menguraikan metode yang digunakan oleh institusi pendidikan untuk mengatur dan mengawasi kualitas pendidikan, baik dalam hal akademik maupun pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua, mengevaluasi seberapa efektif berbagai strategi dalam memenuhi standar mutu yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan saran yang didasarkan pada bukti untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian mutu dengan mempertimbangkan perubahan dalam konteks lokal dan masalah operasional. Untuk metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam strategi pengendalian mutu yang diterapkan di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Fitra Insani II. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penggalian data yang kaya dan kontekstual mengenai fenomena yang sedang diteliti, yaitu di sekolah berbasis agama. Saya nggak punya pekerjaan. Untuk pelaksanaan strategi yang pertama pada penguatan kompetensi guru, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada pendidik untuk meningkatkan keterampilan pedagogis mereka, terutama dalam hal memasukkan nilai-nilai agama dalam pembelajaran. Yang kedua, tentang keterlibatan orang tua, yaitu dengan mengadakan program parenting yang melibatkan orang tua untuk membantu siswa berkembang secara akademis dan moral. Yang ketiga, evaluasi berkala, yaitu mengevaluasi pelaksanaan strategi pengendalian mutu secara berkala melalui rapat koordinasi bulanan dan forum diskusi dengan stakeholder. Yang keempat, dengan kegiatan terintegrasi, yaitu dengan mengimplementasikan program yang memadukan nilai akademik dan religius. Selain itu, untuk guru PAI diambil dikhususkan untuk fokus mengajar tahfiz. Yang kedua, dari kegiatan integrasi untuk matpel seni, khususnya menggambar, diadakan kerjasama dengan sanggar seni untuk melatih anak-anak dalam menggambar dan melukis. Sedangkan hasil implementasi dari strategi pengendalian mutu menunjukkan bahwa yang pertama, adanya peningkatan mutu akademik. Dari hal tersebut, siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil belajar, termasuk pencapaian dalam kompetensi akademis. Yang kedua, penguatan karakter religius. Terjadinya peningkatan kesadaran religius siswa yang terlihat dari aktivitas harian mereka, seperti kedisiplinan dalam beribadah. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder, yaitu terlihat meningkatnya partisipasi aktif orang tua dan guru dalam program-program sekolah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan pengendalian mutu di SDIT Fitra Insani II meningkatkan kualitas pendidikan dengan mempertimbangkan variabel kontekstual seperti pengalaman guru dan partisipasi yang bergantung pada evaluasi berkala, keterlibatan orang tua yang lebih baik. Untuk saran dan rekomendasi untuk meningkatkan hasil pendidikan dan keterlibatan pemangku kepentingan, nilai-nilai religius harus dimasukkan ke dalam pendekatan manajemen mutu sekolah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat bagaimana model ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Selain itu, diperlukan pengembangan kerangka yang luas untuk menerapkan manajemen mutu berbasis nilai di lembaga pendidikan berbasis agama. Sekian dari saya. Atur nuhun. Maka dilanjut untuk anggota kelompok 4 yang lain. Wah, baik banget, baik banget. Ya, ini suaranya kedengaran tidak? Siap. Ya. Baik, yang ingin disampaikan ini ya yang saya teliti mengenai implementasi total quality management di SMP KP 2 Majalaya ya, dampaknya terhadap mutu pendidikan. Itu yang mungkin ingin disampaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam implementasi total quality management yang di SMP KP 2 Majalaya, ini dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah ya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi
sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip total quality management seperti fokus pada pelanggan, siswa dan orang tua, terlibatan total seluruh staf, dan pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Nah, ini kata kuncinya total quality management dan mutu pendidikan. Pendahuluan, ini landasan teori total quality management dalam konteks pendidikan melibatkan beberapa prinsip ya. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan, kepuasan siswa, orang tua dan masyarakat menjadi prioritas utama. Kemudian keterlibatan total semua pihak mulai dari kepala sekolah hingga staf non pengajar berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu. Kemudian perbaikan berkelanjutan. Ya, proses evaluasi dan pengembangan dilakukan sesuai data. Keputusan dibuat berdasarkan data dan fakta yang ada datanya. Ya, Memang udah masukin tadi saya itu. Selanjutnya, ini yang menjadi metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan implementasi total quality management di SMPKP 2 Majalaya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Kecil ini Pak Iqbal, Apa Pak? suaranya. Keras ya. Riwayat. Tes. Udah. Besar, Ya. Pak. Karena dari segi manajerial terbilang bagus, sehingga terlihat kemajuan sekolah dari tahun ke tahun. Yang awalnya siswanya ya hanya puluhan, sekarang sudah mencapai ribuan begitu. Nah, ini berarti adanya korelasi dari penerapan atau implementasi dari total quality management ini. Ya. Nah, ini hasil penelitian di SMPKP 2 Majalaya dari implementasi total quality management ya, mencakup beberapa hal. Fokus pada pelanggan. Sekolah secara rutin mengadakan survei kepuasan siswa dan orang tua. Kemudian adanya forum komunikasi dengan orang tua dilakukan untuk mendiskusikan kebutuhan dan harapan mereka. Bahkan dalam penyusunan rencana strategi sekolah, pelatihan dan workshop rutin diadakan untuk meningkatkan evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir semester tersebut. Pengambilan keputusan berbasis data. Sekolah menggunakan sistem manajemen berbasis teknologi untuk memantau perkembangan siswa. Data hasil ujian dan kehadiran siswa dianalisis untuk menentukan strategi pembelajaran. Kemudian dari implementasi total quality management ini dari kepala sekolahnya ke pemimpinan yang efektif. Kepala sekolah berperan sebagai fasilitator yang mendorong inovasi di kalangan guru. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif. Ya. Dampak implementasi TKM ya. Implementasi TKM ini telah memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan di prestasi akademik. Hasil ujian nasional menunjukkan juga dari dampak penerapan TKM ini adalah kepuasan orang tua. Hasil survei menunjukkan 85% orang tua merasa puas dengan layanan pendidikan. Belum dibuka pendaftaran itu sudah kemudian berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri ke sekolah tersebut. Peningkatan kompetensi guru lebih percaya diri dan inovatif dalam mengajar. Manajemen yang lebih efisien, penggunaan teknologi membantu pengelolaan administrasi sekolah secara efektif. Nah, pembahasan di sini adalah implementasi TKM di SMPKP 2 Majalaya membahas tentang pertama total quality management, yang kedua adalah mutu pendidikan. Nah, itu pembahasan dan hasilnya. Maka sebagai kesimpulannya, penerapan 3M di SMPKP 2 Majalaya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah. Fokus pada pelanggan, keterlibatan total perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data dan kepemimpinan yang efektif menjadi kunci keberhasilan. Implementasi 3M, rekomendasinya adalah untuk pengembangan lebih lanjut adalah memperluas pelatihan 3M kepada seluruh tenaga pendidik dan meningkatkan infrastruktur teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf Pak Dokter apabila ada kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan. Pak Faisal, Bu Ayu, Bu Utika. Siapa? Pak Ketua Kelas, kumaha Araraya, itu tuh tiluan deh. Nggak ada Nah, namanya, Pak. belum muncul itu, Pak Belum. Dokter. Yang hadir baru 39 orang. Ya, Kalau Pak Faisal terkonfirmasi dirawat tipes, Pak. Pak Faisal sakit. Ya, tipes, Pak, dirawat. Terus yang lainnya? Sakit juga enggak? Tidak ada kabar yang lainnya, Pak. Bu Ayu barusan ada Bu Ayu. Bu Ayu dan Bu Atika. Bu Atika nggak ada ya? Bu Ayu barusan ada di mata kuliah tadi. Barusan juga ada Pak. Mana tuh? Ya. Ya Bu Ayu, mana Bu Ayu? Ada tuh, Pak, ada. Ada Neng tuh. Ayu. Masuk, Iya. masuk. Buneng Ayu monitor Buneng Ayu. Neng Ayu. Nur Saidah. Ya Ibu Ayu tuh ada. Silakan coba dimunculkan itunya kameranya. Belum siap, Pak. Oh, Berarti artikelnya juga belum ya? Gimana nih? Bu Tika tidak ada? Sudah berhenti, Pak. Bu Tika sudah mengundurkan diri. Hah? Mundurkan diri? Bu Tika sudah mengundurkan diri, ya sudah tidak ikut lagi. Oh gitu. Ya sudah. Silakan untuk kelompok 5 menanggapi, bertanya dan sebagainya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak dosen. Saya sambil di perjalanan, saya dari kelompok 5. Dengar suaranya Pak? kurang jelas ini. Putus-putus Oh, iya. suaranya Pak. Putus. Baik, saya ingin menanyakan kepada kelompok 4 tadi, Pak Iqbal, tentang total quality management di sekolah yang Bapak teliti. Ada survei kepuasan pelanggan. Nah, tentang survei kepuasan pelanggan ini tentu objeknya itu adalah siswa dan orang tua siswa. Yang jadi permasalahan apakah dalam survei kepuasan pelanggan ini ada masukan-masukan dari orang tua yang sekolah tampung, kemudian bagaimana cara memilih masukan, kalaupun ada masukan-masukan itu dari orang tua tersebut, bagaimana cara menentukan masukan-masukan dari pelanggan tersebut untuk ditentukan sebagai peningkatan mutu sekolah tersebut gitu. Kalau hanya survei kan bisa melalui Google Form dan sebagainya, tapi apakah ada masukan-masukan yang diterima oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah, mutu sekolah tersebut, dan juga bagaimana memilih masukan dari para pelanggan, atau dalam sisi ini orang tua yang kita tahu banyak ingin terhadap anaknya yang disekolahkan di sekolah tersebut. Terima kasih, itu saja kepada Pak Iqbal. Langsung dijawab Pak dosen. Dijawab atau bagaimana?
Bertanya Pak. Halo, Assalamualaikum. Langsung jawab saja Pak, langsung lah. Langsung aja ya. Satu gitu ya dijawabnya. Oke. Ya baik, kasih atas pertanyaannya dan mohon izin Pak dosen untuk menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh rekan saya Pak Peri ya mengenai bagaimana kemudian apakah ada masukan-masukan dari orang tua ataupun siswa supaya kemudian sekolah tersebut memang ada dalam kemajuannya, ya, terlihat dalam kemajuan. Tentu tadi disampaikan bahwa Di sebelah kiri. sekolah mengadakan diskusi ya, sekolah mengadakan diskusi, termasuk tadi ada survei ya, survei yang pertama apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan dari sekolah tersebut ya. Itu disurvei kemudian berupa survei kepada orang tua dan siswa. Setelah itu kemudian mereka juga diminta masukan-masukannya. Apa yang menjadi kemudian kekurangan dari sekolah ini dalam melayani mereka gitu ya, dalam melayani mereka yaitu orang tua dan siswa tersebut. Nah, maka orang tua dan siswa ini diberikan kebebasan ya, kebebasan untuk memberikan tadi masukan-masukannya yang memang bisa membangun sekolah tersebut menjadi lebih baik. Nah, salah satunya tadi adanya forum diskusi dengan orang tua, kemudian orang tuanya diundang ya untuk memberikan masukan-masukan tersebut. Ya, memberikan masukan-masukan tersebut. Ya, salah satu masukannya contoh ketika ada kekurangan dalam masalah pelayanan sarana dan prasarana, maka orang tua menyampaikan bahwa ini sarana ini kemudian ada kekurangannya, apakah WC-nya tidak bersih, apakah kemudian WC-nya kurang banyak dan sebagainya. Itu disampaikan oleh orang tua ya, dan di sekolah diberikan keleluasaan ya bagi pelayan ini ya, bagi konsumen ini ya, kita anggap konsumen dari orang tua dan siswa ini seperti itu ya, sehingga mereka tidak ada istilah kemudian canggung untuk menyampaikan masukan-masukan tersebut, termasuk ketika kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan ada hal-hal yang berkaitan dengan sekolah ya, itu kemudian masyarakat umum pun senantiasa memberikan masukan bahkan menilai gitu ya. Seperti kalau kemudian ada kejadian, contoh ada kejadian siswa yang dikeluarkan bajunya gitu ya. Nah, itu ada masukan dari orang tua, dari masyarakat sekitar yang kemudian menyampaikan si Anu ya, si Fulan itu bajunya dikeluarkan. Dan itu ada kemudian grup khusus ataupun pengaduan khusus ya, disiapkan sebuah item yang memang untuk pengaduan dari masyarakat dan sebagainya. Dan itu diramu, disusun menjadi sebuah kemudian masukan yang nantinya dilaksanakan oleh pemangku kebijakan yang ada di sekolah tersebut. Itu mungkin salah satu kemudian masukan-masukannya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, silahkan mungkin rekan yang lain bisa menyampaikannya. Terima kasih. Mohon maaf. Boleh tanggapan lagi Pak Iqbal. Jadi yang saya maksud itu kan, nah dari masukan-masukan yang banyak itu, cara apa yang dilakukan sekolah dari masukan yang begitu banyak ketika sekolah begitu terbuka dengan masukan-masukan dari orang tua untuk menentukan skala prioritas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Apakah sekolah punya sistem ataupun cara untuk menentukan masukannya yang harus prioritaskan, atau memang ada masukan yang memang tidak semua masukan itu oleh sekolah ide-ide itu dilaksanakan oleh sekolah dari masukan dari orang tua. Ya baik.
Ya, tentu itu kan dipilih-pilih ya. Mana yang bisa dilaksanakan, mana yang tidak bisa dilaksanakan. Artinya pelaksanaannya untuk nanti. Ya, untuk nanti. Tidak semua ketika ada masukan langsung kemudian dilaksanakan. Tetapi itu diakomodir dulu ya, diakomodir dulu. Setelah itu mana yang menjadi tadi prioritas utama yang harus dilaksanakan. Contoh tadi berkaitan dengan sarana prasarana ya. Kemudian orang tua menyampaikan begini dan begitu, maka sekolah kan melihat dulu kemampuan dari sekolah tersebut. Ternyata ini belum bisa dilaksanakan. Maka kemudian mana yang kemudian menjadi prioritas masukan yang nanti dilaksanakan. Ya, seperti itu. Ya, jadi tidak semua masukan-masukan itu yang masuk kemudian langsung kemudian dilaksanakan oleh sekolah demi kemudian untuk menjamin butuhnya itu selalu baik begitu ya. Tetapi kemudian itu dipilih-pilih, difilter mana yang harus ataupun yang paling utama yang bisa dilaksanakan begitu ya. Itu mungkin Pak Ferry. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Mau bertanya Pak Iqbal? Boleh, jangan susah-susah. Enggak. Saya tertarik tadi ya ketika dipresentasikan bahwa ada sebelum pendaftaran juga yang mendaftar ke sekolah tersebut itu sudah banyak gitu. Apa yang menjadi daya tarik dari sekolah tersebut? Kenapa banyak sekali orang tua yang ingin menitipkan anaknya untuk bersekolah di sekolah tersebut? Barangkali hasil wawancara Pak Iqbal masukan-masukan untuk mengembangkan bagaimana mengembangkan sekolah tersebut. Karena setahu saya persaingan sekolah itu kan sekarang itu kan ini ya ketat sekali gitu. Jadi ada beberapa sekolah yang dulunya favorit, kemudian ternyata untuk saat ini jadi peminatnya berkurang, padahal dari segi kualitasnya dan prestasinya sangat bagus gitu. Makanya saya bertanya apa aja hasil wawancara Bapak Iqbal kepada pihak sekolah terkait dengan banyaknya animo masyarakat yang menitipkan anaknya untuk bersekolah di sekolah tersebut. Terima kasih. Suaranya terputus-putus. Ya, baik, Bu. Nah, yang kemudian menunjukkan kenapa kemudian animo masyarakat itu ya banyak yang menitipkan anaknya ke sekolah tersebut. Ini dari hasil wawancara dan terlihat gitu ya dari memang aktivitas kegiatan proses belajar di sana. Satu, guru-gurunya itu alhamdulillah ya pada disiplin. Bahkan di sana ada ya guru yang mengatakan walaupun swasta ini rasanya negeri begitu ya. Jadi walaupun swasta tapi rasanya negeri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, animo masyarakat yang kemudian menitipkan banyak yang menitipkan ke sekolah di sana ya sebelum dibuka pendaftaran sudah ditutup gitu ya sekolah tersebut karena memang mereka ya masyarakat sekitar itu melihat dari sisi kedisiplinannya. Jadi di sana luar biasa kedisiplinannya ya. Dan itu terlihat dari anak-anaknya yang memang dari mulai masuk dan keluar sekolah itu dari sisi berpakaiannya rapi dan sebagainya gitu ya. Kemudian bisa menjaga sikap dan sebagainya. Sehingga ini yang menjadikan salah satu animo masyarakat yang ingin mensekolahkan ke sana gitu. Padahal di sekitar sekolah tersebut itu ada 2 sekolah negeri ya. Ada 2 sekolah negeri yang sangat berdekatan. Kalau swasta itu banyak sekali. Ya, kalau swasta itu banyak sekali. Dan disampaikan ya oleh kepala sekolahnya, alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun itu siswanya itu luar biasa. Ada 21 rombel ya. 21 rombel itu. Jadi ada 21 dan itu di kelasnya itu adalah kelas gemuk ya. 40 ke atas itu di kelasnya itu. Luar biasa kan gitu. Ya. Sehingga tentu ini menunjukkan bahwa animo masyarakat yang tinggi sekali sampai tahun 2025 kemarin itu masih seperti itu keadaannya sekolah tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan Ibu. Kalau ada kekurangan silahkan atau kurang. Untuk ininya Pak, maksud saya untuk kisi-kisinya kenapa sekolah tersebut kan ada tindakan selain yang dari Bapak sampaikan tadinya tentang bagaimana bagusnya komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua gitu.
dan juga menampung saran segala macam. Selain dari sisi itunya gitu, apa yang ditawarkan pihak sekolah, apa mungkin bagaimana misalkan prestasi akademik di sekolah tersebut. Selain dari yang tadi Bapak sampaikan tentang apa namanya tentang etika ya. Tadi Bapak lebih menitik beratkan ke etika tersebut gitu. Apa ada hal lain apa yang dilakukan oleh pihak sekolah selain tentang hal etika tersebut? Misalkan dari segi tadi ya prestasi sekolah atau dari segi kegiatan-kegiatan yang mungkin menjadi daya tarik sekolah tersebut untuk para orang tua menitipkan anak di sekolah tersebut. Ya, jadi selain hal tersebut, memang dari sisi prestasi gitu ya, contoh ditunjukkan perlombaan-perlombaan baik dari tingkat rayon, kemudian dari tingkat kabupaten, memang terlihat dari prestasi dari sekolah tersebut. Kemudian dari sisi prasarana dan sarana juga gitu ya, di sana kan sekolahnya bersih gitu ya, sangat bersih sekali gitu ya. Bahkan diajarkan para siswanya itu memang untuk bersih. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang lainnya, baik dari kegiatan keagamaannya, juga di sekolah tersebut, bahkan disebutkan ya, pembiasaan sholat duha itu yang pertama kali adalah di sekolah itu gitu ya, yang mengadakan. Sehingga yang lain kemudian mengadopsi ya pembiasaan sholat duha yang tentunya ini levelnya adalah SMP gitu ya, yang levelnya SMP. Bahkan dikatakan sekolah tersebut ya, kata kepala sekolahnya tersebut itu adalah nomor 2 terbaik se-Kabupaten Bandung, katanya kan seperti itu. Dari sisi kedisiplinan, kemudian dari sisi tadi ada juga prestasi dan yang lain-lainnya. Itu mungkin Ibu yang bisa disampaikan. Kalau tidak puas, mohon maaf, karena saya bukan alat pemuas. Boleh sedikit menambahkan? Mau bertanya, Pak? Mau bertanya, boleh? Wahyu ya, jangan Pak Wahyu. Mau bertanya kepada Ibu siapa tadi teh? Bu Pipit siapa? Bu Susilawati, Pak. Oh, Bu Susilawati. Suka aku tukar, Bu. Istri saya juga Susi namanya, Bu. Mohon maaf. Gini, Bu Susi, saya mau bertanya. Ini mohon maaf ya, agak berisik lagi di sekolah. Mau bertanya, ini kan tadi penelitiannya di SDIT apa? Fitrah Insani 2. Fitrah Insani 2, Pak. Jelas, Pak? Ya, Fitrah Insani 2. Ya. Jadi gini, Bu. Kan apa namanya sekarang itu sudah banyak ya SDIT itu sekolah dasar yang memadukan gitu ya dengan tambahan muatan-muatan keislaman gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu di tengah bermunculannya SDIT gitu, dari pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bu Susi, kira-kira sisi lebih apa gitu ya? Kalau itu kan biasanya standar-standar aja gitu ya, kalau dilihat dari sisi ini kan ada tambahan tahfidna atau apalah segala macam gitu. Nah ini kalau dari SD Fitrah Insani 2 itu sendiri apa gitu ya yang dipandang bahwa orang itu layak menitipkan putra putrinya bersekolah di SDIT Fitrah Insani 2 gitu. Dari sisi apa gitu yang membedakan dengan sekolah Islam terpadu yang lainnya gitu. Kalau misalkan dari sisi hafalannya kan rata-rata kalau SDIT yang saya tahu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sekolah Islam tersebut itu kemudian bisa menjaga ya misi awal atau visi awal gitu, karena jujur saja saya di sini ya di Ranca Ekek ada sekolah Islam dulu gitu ya,
awalnya bagus gitu ya, animo masyarakat bagus gitu. Tapi seiring sekolah itu besar, akhirnya ada kesan sagala diduitkeun gitu, Bu. Nah, sagala diduitkeun gitu. Jadi akhirnya pengaruh juga sampai-sampai ada guru-guru di situ ya yang kemudian akhirnya eh, apa namanya ditawari ya oleh pihak lain untuk membuat sekolah Islam terpadu lagi gitu. Jadi guru-guru yang dulu di sekolah Islam terpadu yang pertama itu kemudian sebagian pindah mendirikan lagi sekolah dasar Islam terpadu lagi gitu. Nah, kalau di SDIT Fitrah Insani 2 kira-kira bagaimana tuh strategi penjamin mutunya gitu ya? Sehingga sekolah itu tetap gitu ya pada kalau bahasanya tetap pada hitohnya gitu. Mau di awal perintisannya apalagi kalau sudah maju gitu berbasisnya itu kepada kualitas bukan kepada apa namanya kepada materi gitu. Gitu. Itu barangkali Bu. Kalau ke Pak Iqbal tadi udah kebanyakan ke sini aja gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Dari survei pengamatan saya, Pak, selain memang apa namanya standarnya sudah, halo Pak, apakah sudah terdengar suara saya? Maaf, apakah Terdengar sudah Bu, jelas, terdengar Pak, Bu. suara Ya, saya? terdengar. Dengar, Bu, dengar. Enggak, lanjutkan. Bu. Siap. Baik, untuk mempertahankan tersebut, di SDIT Fitrah Insani selalu rutin mengadakan semacam kayak rapat gitu ya untuk melihat sejauh mana visi misi tersebut tetap bisa dipraktekkan. Makanya untuk apa namanya komunikasi dengan para stakeholder itu yang melibatkan guru, kepala sekolah dan komite sekolah itu selalu terlibat untuk mengadakan rancangan-rancangan solusi-solusinya seperti itu, Pak. Selain itu, untuk menarik minat, biasanya ada ini ya, kalau waktu pendaftaran itu ada gelombang-gelombang gitu kan, Pak. Misalnya yang mau mendaftar di gelombang pertama, itu nanti dapat fasilitas-fasilitas lebih, misalnya free seragam, free apa, seperti itu. Terlepas dari memang standar kualitasnya yang sudah sangat bagus juga sih, Pak. Dan selain itu, untuk guru pengajar di sana yang mengajarkan tahfiz itu khusus guru yang memegang itu saja, jadi tidak mengajar mata pelajaran yang lain. Selain itu, yang kedua, di SDIT Fitrah Insani itu bekerja sama dengan ini, Pak. Halo, Pak. Ya, terima kasih Bu. Lanjut Bu. Izin menambahkan Pak Wahyu. Boleh? Halo? Sok dilanjut Pak, jangan vakum. Gimana ini? Bu Susi, monitor Bu Susi. Izin menambahkan Pak Wahyu, boleh Pak Wahyu? Terkait, ya sedikit saja tadi terkait fenomena SIT ya yang terjadi. Mungkin sedikit tambahan bahwa SIT awal mula SIT muncul itu di tahun 94. Di 94 muncul
kembang terus. Namun memang pada kenyataannya sampai kejadian yang muncul adalah banyak sekolah-sekolah latah gitu yang hanya memasukkan beberapa pelajaran agama ditambah sedikit cuma 1 jam atau 2 jam aja sudah disebutkan sebagai sekolah Islam terpadu. Oleh karena itu memang untuk menjaga tadi kualitas dan juga keabsahan lah kita bilangnya nama sekolah Islam terpadu, maka akhirnya dibentuklah yang disebut dengan JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Nah, disinilah sekolah-sekolah yang memang benar-benar sekolah Islam terpadu di sinilah yang bergabung di Jaringan Sekolah Islam Terpadu dengan kurikulum-kurikulum yang kurikulum dasar yang harus dipenuhinya ada, kemudian segala macamnya peraturan-peraturan dan konsep-konsep dasar dari sekolah Islam terpadu itu semua ada di sana. Oleh karena itu mungkin nanti ketika melihat ada sekolah Islam terpadu dicek dulu nih apakah ini masuk dalam jaringan sekolah Islam terpadu yang memang diawali di 94 itu ataukah memang hanya latah mengatasnamakan sekolah Islam terpadu. Kalau nggak salah sih kalau Fitrah Insani memang sudah masuk ke jaringan sekolah Islam terpadu. Sehingga memang untuk tadi SPM dan yang lain SPM dasar yang mengikuti jaringan sekolah Islam terpadu pun sudah dipenuhi oleh sekolah Fitrah Insani kalau nggak seperti itu. Itu tambahannya sedikit mungkin. Dan menambahkan sedikit terkait tadi bahwa ketika sekolah tersebut sudah menjadi sekolah yang unggulan, bahwa dari sisi pembiayaan atau segala sesuatunya diuangkan begitu. Dan memang faktanya seperti itu, ya. Faktanya memang seperti itu. Jadi sekolah yang unggulan itu sekolah yang mahal, ya. Memang seperti itu ya faktanya. Jadi semakin mahal maka dianggap adalah sekolah yang unggulan itu. Karena kalau sekolahnya yang gratisan, biasanya sekolah yang biasa-biasa saja begitu ya di lapangan. Mungkin itu tambahannya mungkin bisa dieksplorasi silahkan. Terkait tentang JSITEK itu Pak Iman kan sekarang di pesantren-pesantren juga itu mengadopsi SDIT dengan alasan gampang caranya perizinannya. Dan seharusnya kalau ke pesantren itu rata-rata madrasah ya. Sekarang kan kebanyakan ada SMP IT atau SMA IT gitulah. Itu mungkin untuk kurikulumnya menginduk ke JSIT atau kurikulum internal kepesantrenan itu tersebut itu. Itu rata-rata yang kepesantrenan itu masuk ke dalam JSIT atau mengadopsi kurikulum pusat pesantren itu ya Pak? Kan barangkali ada yang bisa menambahkan. Ya kalau yang saya tahu sih memang beberapa pesantren memang ada yang ya tadi mengambil nama SIT. Ya salah satunya yang bisa kita ketahui adalah dengan bertanya apakah sudah tergabung ataupun menginduk ke JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu atau belum. Nah karena JSIT juga sebenarnya untuk yang pesantren yang di bawah Depag kan ini JSIT ini di bawah Mendiknas ya, di bawah Diknas JSIT ini. Jadi bentuknya SMP, SD, SMP, dari TK ya. TK, SD, SMP, SMA itu kalau JSIT. Namun di perkembangannya JSIT pun akhirnya menerima usulan-usulan dari beberapa sekolah ataupun beberapa pesantren yang ingin bergabung. Jadi akhirnya JSIT pun membuat jaringan baru yang khusus untuk pesantren-pesantren yang berada di bawah Depag yang disebut dengan Mapadi. Itu adalah yang dibuat oleh JSIT sendiri untuk untuk mengakomodir pesantren-pesantren yang di bawah Depag sehingga masuk ke jaringan tadi, jaringan sekolah Islam terpadu tapi dengan nama Mapadi. Ya, sehingga jadi sebenarnya kalaupun pesantren yang di bawah Depag sebenarnya sudah pesantren Pak, sudah pesantren. Biasanya nanti ada panduan-panduan kurikulum pesantrenan khas gitu kan dari Mapadi ini yang diikuti oleh jaringan-jaringan dari pesantren-pesantren Mapadi ini seperti itu Pak. Kan sekarang banyak Pak pesantrennya ke Depag tapi untuk sekolahnya SDIT, SMPIT itu banyak Ya, Pak di betul. Kabupaten Bandung gitu. Termasuk di dekat-dekat saya juga di sini ada. Formalnya nginduknya ke Diknas ya Pak. Malahan ada yang bergandengan Pak.
antara SMP negeri bergandengan dekat nempel ada SMP IT gitu. Ada itu. Gak tahu itu perizinannya gimana. Double dua-duanya. Di Majalaya tah. Mungkin yang ingin ditanyakan juga ke Pak Iqbal, boleh bertanya nggak Pak Iqbal? Pak Halo Pak Iqbalnya Iqbal. kemana? Pak Pak Iqbalnya Iqbal. kemana? Sholat dulu. Ah, muncul nih. Ada. Ya, ini kan yang yang di survei itu adalah sekolah negeri ya, sekolah negeri SMP 2 ya, SMP 2. SMP KP 2 sekolah swasta Pak. Oh swasta, oh ya. Ya, swasta. Ya, mungkin yang ingin tanyakan ya alhamdulillah nih, masya Allah gitu kan sekolah swasta yang bisa bertahan di di lingkungan ya tadi sekolah negeri, terutama ini contohnya di Lembang Pak Iqbal. Di Lembang ini yang terjadi adalah banyak sekolah-sekolah swasta yang gulung tikar yang tidak bisa bertahan lah, dengan salah satu mereka beralasannya salah satunya adalah sekolah-sekolah negeri ini sampai membuka ataupun menerima siswa di luar batas kapasitas. Bahkan ada di Lembang ini sekolah negeri yang akhirnya memunculkan 2 shift. Shift pagi dari pagi sampai zuhur, kemudian dari zuhur sampai sore. Shift sorenya ada muncul. Karena tadi kelebihan siswa sehingga dibuat shift pagi dan shift siang gitu kan. Nah, di sisi lain akhirnya ketika banyak ya tentulah masyarakat ataupun orang tua ataupun siswa kebanyakan lebih memilih ke negeri ya daripada ke swasta. Yang terjadi akhirnya di Lembang ini banyak sekolah-sekolah swasta yang akhirnya gulung tikar, walaupun contohnya mereka sudah mengadukan ke Diknas segala macam terkait mungkin mereka merasa itu sudah di luar atau melanggar aturan ya, sampai ada sekolah negeri membuka 2 shift gitu kan, supaya bisa menampung sangat banyak gitu kan, sehingga mereka akhirnya kejadian seperti itu. Nah, mungkin dari hasil penelitian Pak Iqbal di sekolah tadi, walaupun sekolah swasta, tapi masya Allah belum juga ini baru juga dibuka gitu kan, pendaftaran sudah penuh lagi gitu kan. Nah, mungkin dari sana taktik bagi sekolah-sekolah swasta yang ingin mempertahankan siswanya dengan gempuran-gempuran sekolah negeri yang membuka sebanyak-banyak. Yang pertama yang disampaikan adalah tadi ya, bagaimana kemudian di Lembang itu sekolah negeri yang sampai 2 shift ya begitu. Nah, berarti itu adalah ketamakan sekolah negeri begitu ya. Terlalu tamak itu, rakusnya sekolah negerinya. Tidak mau berbagi dengan sekolah yang di swasta. Nah, bagaimana kemudian strategi-strategi yang dimunculkan ya di sekolah tersebut untuk tadi bisa bersaing bahkan mempertahankan kegulung tikarannya begitu. Nah, salah satunya memang rekrutmen dari pegawai ini salah satunya adalah orang-orang yang dekat dengan masyarakat sekitar itu. Itu salah satunya. Jadi dikenal oleh masyarakat sekitar. Dari sisi staf pengajar saja sudah dikenal, maka tentu ini kan menjadikan sebuah kepercayaan ya, tumbuh sebuah kepercayaan dari masyarakat. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari sisi tadi ya, dari sisi lingkungan sekolahnya pun ini tidak kalah dengan negeri gitu ya. Sehingga banyak gitu ya, banyak dari siswa tersebut oleh orang tuanya mau disekolahkan ke negeri, malah mau sekolah ke swasta tersebut begitu. Itu faktanya seperti itu ya. Jadi banyak yang siswanya oleh orang tuanya mau disekolahkan ke negeri malah milih ke SMP KP tersebut ya, ke sekolah tersebut. Nah, jadi strategi pertama tadi perekrutan pegawai itu memang dari sekitar masyarakat tersebut ya. Sehingga betul-betul ini bisa memunculkan sebuah kepercayaan. Yang kedua memang sistem ya, sistem pembelajaran, proses pembelajaran itu tadi dikatakan bahwa lebih daripada negeri, dan betul itu seperti itu. Guru-gurunya ya bisa dikatakan dari sisi administrasi gitu ya, dari sisi kedisiplinan itu betul-betul ditanamkan di sekolah tersebut sama dengan negeri, bahkan lebih daripada negeri begitu, sehingga tidak kalah dengan negeri ya. Sehingga pada akhirnya tadi banyak masyarakat yang percaya terhadap sekolah tersebut ya, masyarakat tinggi sekali. Ya dari sarana, kemudian sistem pembelajarannya,
dari kemudian tadi rekrutmen pegawai, termasuk dari sisi kepemimpinan, ya kepemimpinan manajerial seorang kepala sekolahnya yang luar biasa gitu, ya bisa memberikan keteladanan kepada gurunya, kemudian hal-hal yang lain ya yang kemudian menjadikan bahwa animo masyarakat itu tinggi sekali. Itu mungkin Pak sementara jawabannya. Ya, hatur nuhun. Sama-sama. Pak Iqbal mau nanya boleh? Pak, saya mau Baik, nanya, Pak. Pak Iqbal digembur. Nah, ini penasaran aja. Tadi kan total quality management itu ada kaitannya dengan kepemimpinan kepala sekolah ya. Saya tuh penasaran secara internal yang mengevaluasi kualitasnya itu apa komponen strukturnya di mana Pak? Maksudnya di sekolah tersebut gitu. Ada di mana Pak ininya apa sih komponen yang mengevaluasi kualitasnya secara internal ya Pak ya? Dibuka itunya Pak Iqbal, nggak ada suaranya. Ya maaf. Jadi kalau di SMPKP ya karya pembangunan itu yayasannya itu ke pusat ya. Pusatnya itu di Balai Endah. Nah, pusatnya di Balai Endah. Jadi setiap sekolah yang kemudian itu di bawah yayasan ya karya pembangunan itu hampir semuanya maju gitu ya, hampir semuanya ini ya berjalan dengan baik. Seperti contoh di Kondang ya, di Majalaya Kondang itu berdekatan dengan SMP Negeri 1 Majalaya. Tapi siswanya alhamdulillah ada sampai 4 kelas 7 itu ya. Adalah sampai 14 rombel begitu. Ya, padahal berdekatan sekali dengan SMP 1 Majalaya, SMP Negeri 1 Majalaya. Nah, jadi evaluasinya itu ada di paling tinggi di ketua yayasan paling atas yaitu tadi ya di karya pembangunan itu memiliki sistem evaluasinya secara rutin dan kemudian dilakukan secara bersama-sama, bukan saja kemudian di internal sekolah tersebut, tapi di semua yang kemudian di bawah yayasan karya pembangunan itu Ibu. Oh iya Pak. Kemudian satu lagi Pak, untuk izin operasional sekolahnya menginduk ke satu yayasan itu, maksudnya satu sekolah seperti yang dulu pernah dipresentasiin Pak Iman kan kalau Darul Hikam tuh satu ya di beberapa cabang. Nah kalau yang Satu kepala sekolah ya. Oh satu kepala sekolah. Iya. Kalau yang ini gimana Pak? Kan yayasan menaungi beberapa sekolah ya? Ya, yayasan menaungi beberapa sekolah dan itu kepala sekolahnya beda, masing-masing berbeda begitu. Ya, begitu. Maksudnya izin operasionalnya Pak, maksudnya tuh yang dikeluarkan oleh Diknas itu gimana? Ya, untuk izin operasionalnya ya tergantung lokasinya masing-masing. Ya, jadi kalau di sini di Wangi Sagara ya itu memiliki izin operasionalnya sendiri dan mengajukannya sendiri begitu. Kalau pihak yayasan itu hanya mengontrol, mengevaluasi, mengawasi dan sebagainya. Dan pada akhirnya ya setor ampau lah begitu. Ya Pak, terima kasih. Untuk kelompok 4 cukup Pak dosennya. Ya, ini jadi apa ya? Pertama yang hadir baru 2 orang dari 3 orang, dari 5 ya, dari 5. Kemudian ya harusnya mungkin dipersiapkan dulu lah. Tiap kelompok itu jadi walaupun presentasinya orang per orang, tapi itu satu tim gitu maksudnya. Jadi untuk bisa bareng-bareng lah, kayak kemarin kelompok 3 ya, itu kan semuanya ada. Mungkin ini jangan terulang lagi lah ya. Saya belum mendeteksi tugas Anda. Kalau nanti sudah saya pelajari seluruhnya sesuai dengan Google Drive yang dikirim, nanti mungkin bisa disampaikan. Termasuk saya minta nih kelompok 4 untuk
menuliskan pertama pertanyaannya apa gitu ya, siapa yang bertanyanya. Ini semua kelompok pastikan untuk menyusun berita acara perkuliahan biar terdeteksi satu persatu ya. Oke, terima kasih. Ini buat Bu Susi dengan Pak Iqbal di kelompok 4. Materinya tentang manajemen mutu dalam pendidikan. Dengan materi untuk Pak Iqbal sendiri tentang pengelolaan mutu berbasis data di madrasah. Ini yang saya sampaikan berdasarkan eh, apa rundown yang pernah saya kirim ya untuk tiap orang di tiap kelompok. Materi ini termasuk yang Bu Susi itu kalau di judul saya itu harusnya strategi pengendalian mutu di pendidikan di sekolah swasta. Tadi mengambil tempat di sekolah sekolah dasar Islam terpadu ya. Nah, Bapak Ibu membahas tentang total quality management atau TQM ini bukan persoalan yang sederhana. Karena judul materi kuliah kita itu sistem penjaminan mutu dalam pendidikan, maka berbicara tentang total quality management juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan tentang itu. Sering kita mendengar istilah lain yang menjadi penting untuk dipelajari, yaitu bahasanya MMP, makan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak perguruan tinggi, banyak lembaga pendidikan juga yang mencoba untuk menaikkan ratingnya dengan dinilai atau mengikuti pola penjaminan mutu dari luar negeri. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada ISO, ada juga IDDI, itu yang dari Jerman. Ya. Nah, kita lihat penjelasannya dulu, Pak. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku Edward Salis tentang total quality management, dia menyebut bahwa manajemen itu mencakup falsafah dan metode yang membantu organisasi untuk memanage, Pak, untuk mengelola. Apa yang dikelola? Yang pertama adalah mengelola perubahan. Dan yang kedua, mengelola dan mengatur agenda peningkatan mutu. Nah, karena Salis itu bicaranya dalam konteks manajemen di perusahaan, maka yang dia bicarakan adalah mutu produk atau jasa yang kemudian dihasilkan untuk ditawarkan dalam rangka menjawab tuntutan pelanggan. Jadi, kata kuncinya adalah pelanggan itu harus mendapatkan kepuasan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Tentu untuk menghasilkan produk atau jasa yang bisa memuaskan pelanggan, berarti harus dilihat dari berbagai sektor, dari berbagai sisi. Dimulai dari sisi inputnya, kemudian dari proses outputnya, dari prosesnya, lalu ke outputnya. Nah, bicara proses, ini bicaranya tidak sederhana. Karena di situ banyak faktor yang menjadi variabel pendukung. Kalau bahasa kita ada 7M. Ada man, mesin, money, kemudian maintenance, method, apalagi media. Yang itu semua menjadi penting untuk dijadikan bagian dari proses manajemen mutu terpadu. Makanya istilahnya itu ada kata terpadunya. Nah, kita kemudian, tanda petik ya, bukan latah, tapi menggunakan istilah quality untuk pendidikan. Ini juga menjadi problem sebetulnya. Apakah konsep manajemen mutu terpadu yang awalnya berasal dari pabrik ataupun dunia industri itu bisa diterapkan dalam pendidikan yang di dalamnya ada aspek jasa, di situ ada manusia di dalamnya. Jadi inputnya manusia, outputnya manusia. Bapak Ibu bisa kebayang kalau
di pabrik atau di industri itu dari barang menghasilkan barang. Tetapi kalau di eh, di dunia pendidikan itu adalah manusia kemudian menghasilkan lagi manusia. Nah, perdebatan terkait dengan manajemen mutu terpadu di lembaga pendidikan juga bukan tanpa diskusi, Bapak Ibu. Kalau kita melihat ada diskusi panjang, perlukah pendidikan itu menerapkan konsep mutu? Gitu. Apakah mutu itu juga bisa diarahkan dan diterapkan dalam konsep pendidikan? Tapi kalau mutu itu diambil dari konsep industri, ini mungkin sesuatu yang perlu untuk kita eh, bisa perdebatkan. Jangan sampai terjadi sekolah itu ibarat sebuah pabrik yang di dalamnya ada mesin, yang mesinnya itu ada gurunya, yang kemudian masuk siswa diolah di mesin sekolah, lalu hasilnya adalah siswa lagi yang mungkin diseragamkan dari cara berpikirnya, diseragamkan dari cara bertindaknya, termasuk mungkin saja diseragamkan dari sisi keinginannya, bahkan diseragamkan dari sisi dia itu mau jadi apa ke depannya juga sudah diseragamkan. Itu efek dari pemahaman yang keliru terkait dengan pendidikan dalam konteks seperti halnya industri. Maka kemudian banyak yang mengkritik sebetulnya, kalau Bapak Ibu pernah membaca diskusi panjang terkait dengan dehumanisasi pendidikan, termasuk juga jangan sampai menjadikan sekolah itu sebagai bank, bahasanya bank. Kalau dalam bahasanya Paulo Pierre itu sekolah sekarang itu seperti halnya bank gitu. Bank itu ya nyiapin sesuatu bahkan seperti supermarket ya. Ini menjadi problem yang menjadi diskusi panjang. Produk-produk itu kemudian melahirkan orang-orang tanpa kekritisan. Orang-orang yang sepertinya hanya ditakdirkan untuk menjadi robot-robot yang dihasilkan dari mesin yang namanya sekolah. Perdebatan ini panjang lebar. Tapi kalau kita bicara dalam konsep penjaminan mutu, maka kita harus positif menanggapinya. Bahwa memang, saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu, di antara beberapa referensi yang nanti saya akan kirimkan kepada Anda linknya, untuk silahkan nanti dipelajari. Itu nama grupnya apa sih Pak? Saya lupa. Nama grup nanti apa sih? 7 SPM Pak, ada kode nomor 7. Metodologi. Ya, di 7 SPM. Coba saya kirim linknya. Bapak Ibu silahkan nanti download dan dijadikan sebagai referensi. Di situ ada khusus materi buku yang bicara tentang bagaimana pengelolaan lembaga pendidikan Islam dengan berbasis total quality management. Sudah saya kirim linknya, Bapak Ibu. Nanti silakan dibuka. Sudah belum? Saya coba share screen saja dulu ini referensinya. Belum ada. Linknya belum nyampe? Belum nyampe, Pak. Oh, mesti twing sih kan. Belum, Pak. Belum. Jadi lagi proses bentar. Oh ya, di sininya masih sinkron. Oke. Sambil kita sampaikan pada Anda, ini Pak, Bu. Ada buku yang nomor 1, judulnya Implementasi TQM dalam Pendidikan Islam. Di sini ada halamannya ada 264 halaman. Ini PDF dari buku TQM. Saya mau lihat dulu daftar pustakanya, Bapak Ibu. Nah, di sini dilihat bab 1-nya tentang implementasi TQM dalam pendidikan Islam. Yang kedua itu kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Dan yang ketiga, perkembangan manajemen mutu terpadu atau total quality management. Lalu yang keempat, bab 4-nya manajemen kinerja dalam pendidikan Islam. 5, memaksimalkan proses pembelajaran. Yang keenam, pendidikan kecakapan hidup. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu baca dengan maksimal. Mudah-mudahan dari tema-tema yang disajikan dalam perkuliahan kita
Bapak Ibu mendapatkan inspirasi untuk Anda bisa menjadikannya bagian dari proses riset Anda di tesis kelak. Karena kalau kita berbicara tentang lembaga pendidikan Islam, maka itu masuk dalam ranah proses-proses yang bisa kita pelajari dengan maksimal. Kenapa? Karena bicara lembaga pendidikan Islam itu tidak akan pernah selesai. Bapak Ibu yang hari ini ada di lembaga sekolah contohnya, itu bukan berarti, dah saya mah di sekolah, berarti tidak masuk pada kategori ini. Enggak juga, Pak. Kita bicara tentang spesifikasi dari apa yang kita bisa lakukan. Kalau Bapak Ibu melihat perkembangan lembaga pendidikan di Indonesia, maka kita akan melihat banyak sekali persoalan-persoalan yang dimulai dari memahami tentang apa itu lembaga pendidikan. Kalau Bapak Ibu di lembaga sekolah, mungkin tidak akan begitu kental ketika berbicara apa efek dari keyakinan keberagamaan dalam konteks pendidikan. Karena rata-rata berbicaranya sudah berbicara sebatas ini lembaga kita dirikan, ya sudah. Kalau dalam bahasa yang lebih ekstrim mungkin cenderung sekuler. Tapi sekulernya sekuler hanya memahamkan perbedaannya saja. Beberapa lembaga pendidikan sekolah hari ini sudah menjadikan core bisnisnya itu ada konten-konten yang berusaha untuk meningkatkan kualitas dengan cara-cara lain. Seperti, Bapak Ibu pernah pasti mendengar, apa ukuran dari lembaga pendidikan sekolah menengah atas atau SMA ketika ditinjau dari sisi yang berkualitas seperti apa? Jawaban mudahnya adalah seberapa banyak siswa yang keluar dari lembaga itu yang diterima di perguruan tinggi. Artinya yang melanjutkan. Kalau SMK, ukuran keberhasilannya adalah ketika seberapa banyak lulusannya itu masuk terserap di dunia kerja. Nah, ini kan kalau sekolah, Pak. Kalau lembaga pendidikan tinggi, seperti halnya di perguruan tinggi contohnya, apa indikator keberhasilan dari lembaga tersebut? Yang pertama adalah keterserapan di dunia kerja, ya. Seperti keberhasilan mereka untuk bisa survive dengan pendidikan yang dia dapatkan di lembaga itu, sehingga, nah ini problem yang harus dipahaminya Bapak Ibu. Jadi pendidikan dianggap sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk bertahan hidup, Pak. Berarti kalau begitu, tidak diukur dari apakah linear atau tidak apa yang dia dipelajari di perguruan tinggi. Jadi kalau misal ada lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor, tapi rata-rata kerjanya di bank, kemudian kerjanya tuh di bagian akuntan, jadi kasir, jadi apa, malah ya kerjanya di ekonomi lagi. Ini sering terjadi. Bahkan kenapa kemudian di bank itu jarang yang dari lulusan ekonomi contohnya? Ini karena ada dampak lain dari sebuah pemilihan jurusan terhadap prospek kerja yang dia ambil. Makanya kalau boleh saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau pertanyaannya adalah sebetulnya lulusan S1 itu apakah bisa dijadikan sebagai pintu masuk bekerja? Kalau pintu masuk bekerja bisa saja, Pak. Tapi kalau harus sesuai dengan jurusan, ini juga perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena hari ini tidak sedikit justru mereka menjadikan S1 itu hanya bagian dari gengsi untuk disebut pernah kuliah. Beberapa kasus ada orang-orang tertentu yang sebetulnya tidak pernah mengalami proses kuliah, tapi dia bisa bertahan hidup, bahkan mungkin menghasilkan lebih besar daripada kita yang kuliah. Contoh, ya mungkin ini rada jauh ya mencontohkannya, tapi nggak apa-apa. Kasus seperti Raffi Ahmad, Cristiano Ronaldo, Messi, dia tidak pernah dididik di dunia pendidikan tinggi, Pak. Kalaupun pernah dapat ijazah kayak si Raffi Ahmad dapat gelar doktor honoris causa, itu kan pada akhirnya juga jadi
ribut dengan sendirinya. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Masyarakat hari ini begitu concern ketika berbicara tentang pendidikan. Nah, konsep TQM, Total Quality Management, pada hakikatnya adalah ikhtiar yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan dalam proses pendidikannya itu dikelola dengan benar. Bapak Ibu pasti ingat, berbicara kualitas pendidikan pada prinsipnya adalah berbicara kualitas pembelajaran. Saya sering mengatakan itu. Karena Bapak Ibu, tidak mungkin kita bicara tentang pendidikan di sebuah lembaga kalau prosesnya dalam pembelajarannya tidak berkualitas. Paling tidak, mesti dijaga lah, jangan sampai sama sekali tidak ada proses yang benar. Ini memungkinkan kita perlu berpikir lebih dalam. Kita itu harus bisa menghargai proses. Karena prinsipnya manajemen mutu terpadu itu ya, proses-prosesnya itu harus dimulai dari yang benar. Bahkan kalau dalam TQM ada istilah zero mistake, Pak. Zero mistakes itu artinya harus 0 kesalahan. Jangan ada yang salah. Kalau di pabrik, Pak, kebayang. Ada salah saja satu saja barang salah, itu pasti diretur, Pak. Dan besar kemungkinan barang yang sudah keluar dari proses tertentu di waktu tertentu itu akan ditarik oleh si pabriknya atau si perusahaannya karena khawatir nanti akan berdampak panjang. Bapak Ibu pasti pernah mendengar ada sebuah perusahaan mobil, kalau nggak salah Honda waktu itu mengeluarkan Jazz tipe RS, itu pernah sampai ditarik dari peredaran karena ada bagian dari airbagnya yang bermasalah. Itu sampai begitu, Pak. Nah sekarang, apakah di dunia pendidikan bisa terjadi yang namanya kesalahan dalam melakukan proses pembelajarannya? Kita mungkin pernah mendengar istilah malpraktek, Pak. Malpraktek itu artinya kejadian yang tidak diinginkan dari sebuah praktik tertentu yang diakibatkan dari proses yang salah. Contoh, banyak terjadi kasus aborsi yang dilakukan bukan oleh dokter yang benar, tapi hanya karena punya pengalaman mengaborsi. Tapi bikin klinik, Pak. Kalau klinik kan identiknya ada dokternya, ada perawatnya, dan lain-lain. Kemudian juga ada kasus malpraktik orang yang skincare itu, perawatan kulit. Dia itu yang terjadi banyak di Makassar kemarin, ramai jualan skincare, Pak, yang ternyata isinya itu ada merkurinya gitu. Apa yang terjadi? Itu jadi bahan, ya ujung-ujungnya kena pidana, Pak. Sekarang kalau di lembaga pendidikan bagaimana? Bapak Ibu, kalau tidak menjamin mutu, paling tidak mutu itu bahasa sederhananya adalah fit for uses, Pak. Cocok sesuai dengan apa yang digunakan. Maksudnya, mutu itu menjadi standar minimal dalam sebuah proses yang harusnya dijaga. Karena dia merupakan apa yang diharapkan oleh konsumen. Bahasanya konsumen. Kalau kita bahasanya masyarakat ataupun orang tua yang menitipkan anaknya di lembaga pendidikan. Kalau tidak rapi, kalau tidak tertib dalam proses yang dilakukan melalui proses pembelajaran, proses pendidikan, dampak dari malpraktek di lembaga pendidikan itu bukan setahun 2 tahun, Pak. Tapi mungkin 15-20 tahun yang akan datang. Kalau dokter salah kasih obat, kalau dokter salah kasih resep, mungkin ya, maksimalnya pasiennya mati, pasiennya meninggal. Atau pasiennya akan ada komplikasi karena salah diagnosa atau salah deteksi. Itu di kedokteran, Pak. Karena itu menyangkut langsung dengan orang. Sekarang di dunia pendidikan, lebih ekstrim lagi, Pak. Kalau gurunya salah ngajarin, Pak. Kalau sekolahnya salah memberikan arah dalam proses pembelajarannya, itu dampaknya bukan setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun, bahkan mungkin selama dia hidup. Contoh, ada guru ngajar, tapi performansnya tidak meyakinkan. Bahkan dianggapnya, guru iya mah cilepeng. Ke kelas hanya ngasih tugas, tidak pernah menyampaikan materi. Kalaupun menyampaikan materi,
hanya sebatas adanya saja. Yang penting anak pernah melihat dia mengajar. Apa yang terjadi, Pak? Persepsi siswa terhadap guru menjadi negatif. Persepsi siswa terhadap perilaku dia menjadi negatif. Maka kalau misalkan ada, maaf ya, ini sedikit rada menyimpang. Kalau di lembaga pendidikan tidak diterapkan kejujuran yang benar dalam ulangan, dalam pemberian nilai, yang hanya bisa selesai dengan memberikan uang, itu akan berdampak pada siswanya. Ternyata gampang dengan tuh kudu diajar, gak bisa. Kan udah mulai itu, Pak. Kalau misalkan dia di jalan nggak pakai helm, hanya huan ke polisi, penting diberi 50.000 cincai. Udah mulai itu. Itu Pak pernah ada filmnya, apa ya, klipnya. Saya pernah melihat tuh klipnya. Itu yang bikin kayaknya KPK itu. Jadi ternyata dari kebiasaan ulangan nyontek, nggak jujur lah gitu ya. Kemudian lagi beli nilai atau beli apapun lagi itu bisa dikembalikan dengan uang. Lanjut kemudian dia ketika di jalan perilakunya juga seperti tadi yang saya sebut. Kemudian ketika dapat pekerjaan dia juga nyogok gitu ya, penting bisa masuk. Ketika dia pekerjaan ada peluang dia bisa korupsi, ya dia korupsi. Bapak Ibu, apa yang diterapkan di lembaga pendidikan yang kita ajarkan itu berdampak pada kehidupan dia, Pak. Bukankah itu kemudian efek dari malpraktek dalam lembaga pendidikan yang perlu kita jangan sampai terjadi? Makanya Bapak Ibu yang ada di S2 hari ini, saya berharap kita bisa memahami tentang sebuah proses itu perlu dihargai betul. Pastikan kita menghargai sebuah proses walaupun prosesnya mungkin sederhana. Piraning cenah kuliah lagi lewat Zoom, itu kan berarti sudah merendahkan apresiasi yang seharusnya kita berikan penuh, Pak. Padahal sebetulnya yang kita lakukan hari ini adalah salah satu ikhtiar untuk menjembatani apa yang Bapak Ibu harapkan dengan apa yang kita lakukan. Berarti harus ada simbiosis mutualisme di sini. Makanya mungkin ke depan ya kita berusaha untuk saling bisa memahami posisi dan kondisi masing-masing. Supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan itu tercapai, Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak hari ini ramai ketika orang bicara tentang ijazah yang masih bukan ditahan lah, tapi disimpan oleh lembaga pendidikan. Karena apa? Karena ada kesepakatan yang belum diselesaikan. Lalu muncullah ide dari gubernur terpilih, udah beresin, kasih dan lain-lain. Saya pikir nggak masalah, tapi buat saya Pak, kritik paling kentalnya, kalau buat saya, kritik pertama saya adalah, ini juga nggak mendidik masyarakat untuk dia bisa memahami tentang sebuah proses di mana ada kewajiban orang tua untuk membiayai proses sekolah anaknya. Bapak Ibu bisa bayangkan hari ini. Neangan sekolah numpang murah. Nah, oke. Tapi apa yang terjadi? Sekolahnya biasa-biasa. Nggak ngejar kualitas. Karena apa ya? Dananya juga terbatas. Maka kan sok aya bahasa ada duit mah mau ngabohong. Lamun mayarna gedenya biasanya hasilnya sok halus. Bapak Ibu, pada akhirnya kita bicara kualitas biasanya bicara apa, Pak? Bicara harga, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu lah gratis oke yang halus, coba kenapa gitu tuh? Kan nggak enak, Pak. Jadi komo lamun teh mah apalagi ini yang menyangkut Bapak Ibu pasti nggak enak juga mendengarnya. Naik mobil kendaraan umum, terus bayarnya murah ceritanya. Terus sopirnya ugal-ugalan, mang atuh lah tething lah cenah mayar murah oge cenah yang salamet. Salamet mah urusan lain, masalah murah aja henteu, Pak. Itu urusan nyawa. Sekarang kita pernah berpikir nggak tentang sebuah proses pendidikan, Pak, yang harus dijaga betul. Meureun cek sekolah-sekolah negeri anu mayarana ukur tina bos, terus orang tua tidak mau bayar teh cenah. Lah cenah orang tua teu daek mayar ge ngan ukur non budakna hayang pinter hayang alus cenah. Pasti ada orang-orang yang kemudian bicara bahwa di mana letak berkorbannya orang tua untuk pendidikan anak. Saya melihat satu sisi bos itu Pak membantu, tapi di sisi yang lain dia mendidik
masyarakat kita menjadi masyarakat yang malas untuk berkorban. Kalau buat saya, Pak ya, Bapak Ibu boleh tidak sepakat dengan saya. Artinya apa, Bapak Ibu? Utlubul ilma minal mahdi ilallah di tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim wa muslimat. Prinsipnya kewajibannya menuntut ilmu. Tapi kan menuntut ilmu itu tidak sembarang, tidak hanya berangkat saja, Pak. Di situ ada proses yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan, yang harus dilalui, yang harus dia keluarkan dari sisi waktu, tenaga, biaya, pengorbanan apapun. Ketika ada dana bos sekarang, Bapak Ibu bisa lihat deh, hampir bisa dipastikan lembaga pendidikan negeri saya bilang, itu dia tidak bisa melakukan banyak inovasi. Kalau bukan karena inputnya bagus, jadi sebenarnya lu bikin bagus sekolahnya naon sih, Pak? Inputnya, Pak. Da guru mah kadang-kadang kia budak eta pinter. Contoh ya, ketika anaknya sudah hafiz 30 juz, lalu dia masuk SMA favorit, itu bukan karena di SMA favorit itu diajarkan tahfidz Quran. Tapi memang dia sudah pintar dari awal. Guru yang ada di SMA itu tinggal moles-moles ngumpul, Pak. Ini kasus di lembaga pendidikan yang kita sebutlah, walaupun saya juga tidak menyepakati istilah favorit ya, tapi sekolah yang baik itu karena memang sebelum dia masuk inputnya sudah bagus, Pak. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya bisa dapetin nih lembaga pendidikan kita input yang bagus? Ya berarti tawaran untuk mereka yang mau masuk ke lembaga kita itu harus tawaran yang menarik, Pak. Yang bahasa sederhananya punya added value, punya nilai tambah. Nggak hanya sebatas ujung-ujungnya punya ijazah doang. Makanya kalau bicara mutu sebenarnya kalau buat saya, Pak, itu inputnya juga perlu dipertimbangkan. Karena kalau inputnya tidak dipertimbangkan, maka ini akan menyulitkan juga dalam proses. Kalau begitu ada diskriminasi dong antara yang sebutnya yang biasa dengan sekolah-sekolah yang unggul. Ya memang kudu dibedakan, Pak. Dalam hal apa dibedakan itu? Dalam hal dia mencari cara untuk menemukan apa yang diinginkan. Bapak Ibu, sedikit saya bercerita untuk closing saya hari ini. Kalau Bapak Ibu punya kenalan pejabat, baik dia bupati, wali kota, gubernur, atau jenderal, atau di polisi, saya mau tanya, orang-orang yang seperti itu, maukah dia masukin ke anaknya itu sekolah-sekolah biasa, Pak? Saya Enggak, yakin. Pak. Enggak. Dia punya privilege, punya hak istimewa untuk menentukan pilihan kemana dia mau menentukan arah. Pasti dia akan kasih ke lembaga yang bagus dong gitu. Nggak bakalan sekolah biasa. Sekarang pertanyaannya, kalau lembaga pendidikan Islam, ada madrasah, ada pesantren, tidak menjamin mutu, tidak berkualitas, tidak bagus, mau nggak dia akan dititipkan oleh orang-orang yang tadi punya privilege ke lembaga pendidikan Islam? Enggak, Pak. Pak, anak-anak orang benghar, orang kaya, orang pejabat itu mah budak lagi henteu dititah ngistrika, henteu masak, teu naon, Pak. Mereka itu makan sudah disiapkan, baju tinggal pakai. Sekarang pertanyaannya, perlukah lembaga pendidikan Islam dimasuki oleh orang-orang yang punya privilege tadi, Pak? Saya bilang, perlu Harus. dan kudu, Pak. Kenapa? Karena mereka itu, Pak, punya jalur dan akses yang cepat untuk bisa pada posisi yang mereka inginkan. Contoh, kalau kita, Pak, orang biasa, lamun tema ayah jelema nu jadi bupati, itu prosesnya panjang, lila, nikro, jauh, Pak. Tapi kalau kemudian dia anak pejabat, dia punya dana, dia punya keinginan anaknya berkualitas, dia masukin anaknya ke satu lembaga, dia itu kalau misalkan keluar dari lembaga itu masuk perguruan tinggi ternama, keluar, dia dikasih pilihan, you mau pegang perusahaan atau masuk ke partai, contoh kalau partai, Pak. Cepet, Pak. Kita butuh pemimpin-pemimpin di masa depan itu, mereka yang memang punya privilege. Pernahkah kita ngebayangin itu dan memahami itu? Jangan sampai justru mereka
yang masuk ke jenjang pemerintahan ataupun juga di partai politik itu orang-orang, maaf ya, kalau bahasa si apa si Clifford Geertz itu ada istilah santri, abangan, priai, ya. Dia masuknya orang Islam tapi abangan, Pak. Ngerti gak abangan, Pak? Anu penting ngaranna KTP aya ngaran Islam. Tapi apakah dia paham Islam atau tidak dia nggak ngerti. Nu penting mah aya Islam aja gitu. Makanya Bapak Bapak Ibu saya lihat kok ongkoh manehna teh Islam, tapi ketika mimpin kok sepertinya memusuhi Islam. Nah, kan itu juga akibat dari pemahaman-pemahaman begitu. Saya pernah lihat satu video pendek di Reels, itu cerita apa, Khalid Basalamah ngobrol tentang si Babe Haikal ketika bertemu Prabowo, Pak. Ke mana? Ke Hambalang, Pak. Ketika dia mau cerita sholat, ternyata dia mau berangkat ke masjid, Pak. Ternyata, oh udah aja di sini katanya. Oh Pak, kita di dalam Islam itu sebaiknya sholatnya di masjid kalau laki-laki, Pak. Oh gitu ya? Bayangin, Pak. Prabowo saja baru tahu kalau laki-laki mau sholat itu kudu di masjid. Itu ketika ada ulama yang bisa menyampaikan ke dia. Pak, kita mau ngomongin pendidikan Islam itu mau yang biasa-biasa, mau yang berkualitas, mau bagaimana? Jadi, Bapak Ibu, coba bayangkan oleh Anda, lembaga pendidikan yang bagus, yang hebat, nggak apa-apa mahal juga, Pak. Yang penting harganya worth it lah gitu, kalau buat saya, Pak. Karena lembaga pendidikan yang mahal, biasanya dia akan, bukan mahal lah, ada harga yang harus dibayar, Pak. Everything is price, Pak. Semua itu harganya. Bicara mutu, ya pasti ada harganya, Pak. Saya pernah bicara dengan kawan saya yang kebetulan ngajar di IC, Pak, Insan Cendikia. Insan Cendikia itu berbayar, Pak, walaupun itu milik negara. Ada bayaran yang harus dibayar tiap bulan. Ada IC baru, Pak, yang di Bandung tuh, yang masih filial dari Sumedang, yang tempatnya di BDK Bandung, Pak, di Soekarno-Hatta. Itu ada kawan saya ngajar di situ, dia pindahan dari sekolah biasa, dari MAN pindah ke MAN IC. Dia cerita, cenah nu ngabedakeun MAN IC jeung MAN biasa mah dah sebenarnya mah. Karena memang banyak kegiatan yang mereka itu harus ikut, Pak. Inputnya sudah bagus, disiapkan lingkungan yang baik, kemudian guru-gurunya juga punya semangat bagus, kemudian orang tua muridnya juga mensupport, ya selesai, Pak. Kalau bahasa saya sih, kalau saya ngasih ceramah di sekolah-sekolah di hadapan murid-murid, Pak, ya, di hadapan orang tua murid, maaf, saya bilang kesuksesan pendidikan dan pembelajaran anak Bapak Ibu di sekolah atau di madrasah itu 3, saya bilang. 1, guruna daek ngajar. 2, siswana daek diajar. 3, kolotna daek mayar. Nah, eta teh. Lamun tiluan eta teu bener, Pak, pasti salah satu nain itu bener. Ya jangan harap. Contoh, kolotna daek mayar, guruna daek ngajar, budak nambung diajar, ya susah. Jadi bicara tentang manajemen mutu terpadu, panjang lebar saya bicara ini sebenarnya bicaranya kembali lagi pada diri kita sendiri, Pak. Apakah dalam proses pendidikan kita menjadi guru atau menjadi di lembaga pendidikan, kita mau nggak menghargai sebuah proses dengan benar, dengan bermutu, dengan kualitas. Jangan sampai terjadi kita mengabaikan proses. Itu Bapak Ibu, sudah pukul 13.00. Mungkin diskusi ini kita bisa lanjutkan minggu depan. Saya terima kasih sudah dikasih tahu untuk bisa, kebetulan kalau Sabtu saya kosong, jadi kalau Anda mau ada yang nggak, saya nggak tahu nih, yang nggak masuk tuh mata kuliah siapa, Pak? Pak Dr. Aab yang Oh, pagi. iya. Ada kegiatan. Ya, mungkin tanya jawabnya bisa Bapak Ibu silakan chatting di grup. Nanti saya kumpulkan pertanyaannya. Nanti di minggu depan saya coba bacakan soalnya dan kita coba diskusikan untuk ya sharing dengan Bapak Ibu di pertemuan minggu depan. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, ini buat kelompok 5 di besok hari. Tolong dipersiapkan dengan maksimal. Siap.
Terima kasih. Ya, Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wa muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.